Pengertian dari RJP adalah upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kembali fungsi paru dan jantung dalam keadaan normal. Indikasinya adalah yang pertama pada pasien yang henti napas dan yang kedua pada pasien yang henti jantung. Baik, sekarang kita langsung masuk ke tindakan bagaimana cara melakukan RJP. Yang pertama, saya akan melakukan RJP pada orang dewasa. Tindakan yang paling pertama adalah perhatikan lingkungan yang bersih dan rapi di sekitar pasien. Yang kedua, baringkan pasien pada permukaan yang keras seperti lantai dan di atas papan. Baik, saya sudah membaringkan pasien di lantai. Yang ketiga, tentukan apakah individu tidak sadar dengan menggoncangkan tubuhnya atau memanggilnya. Bapak, 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 bapak. Jika pasien tidak sadar, maka kita harus siap untuk melakukan kompresi. Yang kelima, raba nadi karotis. Bila nadi tidak teraba, siapkan untuk melakukan kompresi. Baik, nadi tidak teraba. Sekarang kita akan melakukan kompresi dengan teknik yang pertama. Jari telunjuk dan jari tengah penolong menelusuri tulang iga kanan atau kiri sehingga bertemu dengan tulang dada atau sternum. Begini teman-teman. Yang kedua, dari pertemuan tulang iga diukur kurang lebih 2 atau 3 jari ke atas. Daerah tersebut merupakan tempat meletakkan tangan penolong dalam memberikan bantuan sirkulasi. Yang ketiga, tempatkan tumit tangan satunya di atas sternum, tepat di samping kedua atau ketiga jari. Begini ya teman-teman. Ini adalah titik tumpu pijatan jantung. Yang keempat, tumit tangan satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada tepat di titik pijat jantung. Begini teman-teman. Dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga badan secara teratur sebanyak 30 kali kompresi dengan kedalaman penekanan 5 cm dan tidak boleh lebih dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2
7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah itu melakukan ventilasi 2 kali kepada pasien. Berikutnya, palpasi nadi karotis pada tiap kompresi dada eksternal selama menit pertama penuh. Jika pasien sudah sadar, maka berikan posisi pasien pada posisi recovery position. Kedua, melakukan RJP pada anak. Tindakan yang pertama, perhatikan lingkungan yang bersih dan rapi di sekitar pasien. Yang kedua, baringkan pasien pada permukaan yang keras seperti lantai dan papan. Baik, di sini pasien sudah dibaringkan di lantai. Yang ketiga, tentukan apakah individu tidak sadar dengan menggoncangkan tubuhnya atau memanggilnya. Dek, dek, dek. Yang berikut, raba nadi karotis. Bila nadi tidak teraba, siapkan untuk kompresi. Baik, nadi pasien tidak teraba. Setelah itu kita melakukan kompresi dengan teknik yang pertama, dengan jari telunjuk dan jari tengah penolong menelusuri tulang iga kanan atau kiri sehingga bertemu dengan tulang dada.
Yang kedua, dari pertemuan tulang iga diukur kurang dari 2 atau 3 jari di atas. Daerah tersebut merupakan tempat meletakkan tangan penolong dalam memberikan bantuan sirkulasi. Yang berikut, tumit tangan telapak diletakkan di titik pijatan jantung. Yang berikut, dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga badan secara teratur sebanyak 30 kali kompresi dengan kedalaman penekanan 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah itu, lakukan 2 kali ventilasi kepada pasien. Setelah itu, palpasi nadi karotis pada tiap kali kompresi dada eksternal selama menit pertama penuh. Jika pasien sudah sadar, maka berikan posisi recovery position. Yang ketiga, melakukan RJP pada bayi. Tindakan yang pertama, perhatikan lingkungan yang bersih dan rapi di sekitar pasien. Yang kedua, baringkan pasien pada permukaan yang keras seperti lantai, papan, atau tanah. Baik di sini, bayi sudah dibaringkan di lantai. Yang berikut, cek nadi di palpasi umbilical cord atau menggunakan stetoskop. Baik di sini saya mencek nadi pasien dengan menggunakan stetoskop. Jika nadi tidak teraba, maka lanjutkan dengan melakukan RJP. Baik di sini nadi pasien tidak teraba. Selanjutnya, saya akan melakukan RJP pada pasien. RJP dengan perbandingan 3:1 sebanyak 15 siklus. Lokasi kompresi di misternum atau 1 jari di bawah puting susu bayi. Kecepatan kompresi 2 kali per detik. Kedalamannya 1:3 dari anterior posterior bayi. Jika satu penolong menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Seperti begini. Dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15. Setelah itu, lakukan ventilasi 1 kali pada bayi. Setelah itu, kita cek kembali nadi bayi menggunakan stetoskop. Jika nadi bayi sudah adekuat, maka hentikan tindakan. Baik, di sini nadi bayi sudah adekuat.